Teman-teman sekalian, core value pertama dalam berakhlak adalah berorientasi pelayanan. Di tingkat universitas terdapat tiga unsur dalam pelayanan yang dilakukan. Yang pertama adalah penyelenggara. Penyelenggara yaitu kita adalah ASN atau birokrasi kampus seperti rektorat, fakultas, biro akademik, keuangan, kemahasiswaan, dan unit lainnya. Unsur yang kedua adalah layanan, meliputi mahasiswa, calon mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, mitra kerjasama, serta masyarakat sebagai stakeholder. Yang ketiga adalah kepuasan layanan. Hal ini tercermin dari kualitas pelayanan, seperti kecepatan kepengurusan administrasi, KRS, transkrip, wisuda, transparansi informasi, kemudahan akses sistem akademik, serta responsivitas terhadap keluhan yang terjadi. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan melalui pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sebagai ASN di lingkungan kampus, akuntabel berarti setiap tugas dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral. Dosen transparan dalam penilaian, memberi nilai sesuai performa, bukan kedekatan, hadir sesuai jadwal, serta melengkapi dokumentasi akademik dengan tertib dalam penelitian, tidak memanipulasi data, dan melaporkan hasil apa adanya. Dengan sikap ini, dosen menjaga integritas, kepercayaan, dan mutu pendidikan. Kompeten di sini yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas meliputi yang pertama, mengikuti kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi pengembangan kompetensi kini bukan lagi sekedar hak yang bisa kita ambil atau abaikan, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap dosen. Nah, saya sendiri sebagai seorang dosen, ya, harus kompeten secara mandiri maupun melalui penugasan dari kampus. Jadi seperti aktif mengikuti short course bertaraf internasional, mengejar sertifikasi kompetensi yang diadakan oleh industri terkait, yaitu bagaimana sikap saling peduli ya, merupakan kode etik dan juga kode perilaku harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua, suka menolong. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian, bagaimana dengan penerapannya di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi? Contohnya adalah dalam menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Contohnya, bagaimana seorang dosen memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh mahasiswa dalam mengemukakan pendapat tanpa memandang dia dari suku mana, tanpa memandang asal daerahnya dari mana, atau hal yang lainnya. Kemudian, contoh penerapan dari nilai harmonis yang kedua, yaitu suka menolong. Contohnya, ketika seorang dosen mampu membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan akademik dan juga kesulitan terkait dengan hal yang lainnya. Nah, sikapnya biasanya dilakukan dengan konsultasi tambahan atau diberikan pendampingan kepada yang bersangkutan. Kemudian, yang ketiga, lingkungan kerja yang kondusif. Nah, contoh di perguruan tinggi, ya, ketika seorang dosen, sekelompok dosen, itu menyelesaikan rapat, ya, menyelesaikan perbedaan pendapat dalam rapat akademik. Bagaimana diselesaikannya? Yaitu dengan cara musyawarah, dengan kondusif dan juga profesional. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan meliputi pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, nilai adaptif ditekankan sebagai fondasi utama ASN. Jadi kita dituntut untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi setiap perubahan yang ada. Nah, bagi seorang dosen, sikap adaptif bukan sekedar pilihan, melainkan kunci agar tetap relevan. Nah, kita harus mampu merespon perubahan kebijakan, teknologi, hingga kebutuhan industri dengan cepat, tanpa sedikit pun menurunkan kualitas pengajaran. Jadi contoh nyata yang saya lakukan adalah di mana saat transisi kurikulum menuju outcome-based education, jadi sebagai dosen yang adaptif, tidak akan bertahan pada materi lama yang udah usang. Jadi, sebagai dosen, saya akan mempelajari beberapa instrumen baru, merombak RPS, dan juga menyelaraskan capaian pembelajaran dengan standar masa depan.
Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara. Ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Loyalitas ASN di lingkungan kampus tercermin dari komitmen penuh pada institusi dan tujuan bersama. Loyalitas tercermin dari sikap menjaga nama baik kampus, baik di dalam maupun di ruang publik, serta mendukung kebijakan yang sah secara profesional. Dosen yang loyal tidak hanya fokus pada jam mengajar, tetapi juga aktif terlibat dalam kepanitiaan, agregasi, serta berbagai kegiatan tingkat jurusan maupun institusi. Dengan mendahulukan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi, dosen turut menjaga mutu dan reputasi kampus. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis, meliputi pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, lalu yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam dunia kampus, kita sebagai ASN dosen dapat menerapkan nilai kolaboratif dengan membangun kerjasama sinergis antara dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta mitra eksternal untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka, saling menghargai peran, dan berorientasi pada tujuan bersama, kolaborasi tersebut mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang efektif, inovatif, dan berdaya saing.